Halo Pateners, bersama Babang Paten di sini. Kitab suci Al-Quran adalah kitab sucinya bagi umat Islam. Isi Al-Quran tak hanya berisi tata cara ibadah dan ketuhanan, melainkan ada terkandung banyak ilmu dan hikmah di dalamnya yang hingga kini belum seluruhnya terungkap. Seiring ilmu pengetahuan kian berkembang, fenomena-fenomena alam dan sains yang terjadi tertulis di dalam Al-Quran, semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran terbukti. Berikut ini adalah fenomena-fenomena sains yang tercantum dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya, juga like, comment, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang dan selalu berbagi informasi hal menarik lainnya. Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun diantaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang menyebutkan dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20. Api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia, yaitu Anatol Zbagovich dan Yuri Bogdanov, dan seorang ilmuwan asal Amerika Serikat menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tur ayat 6, yang isinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran surat At-Tur ayat 6. Mumi Fir'aun. Maurice Bucaille dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Fir'aun. Ia merupakan ahli bedah asal Prancis yang lahir pada 19 Juli 1920. Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya? Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di Al-Quran, bahwa dia mati karena ditelan ombak. Bucaille kemudian merilis laporannya yang berjudul Sebuah Penelitian Medis Modern. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Setelah mencari riwayat di berbagai kitab, termasuk Taurat dan Injil, Bucaille beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan autopsi muslim dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Bunyi surat Yunus ayat 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati Bucaille hingga ia menjadi seorang mu'alaf. Ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam surat Ar-Rum ayat 48-49.
Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Quran Surat Ar-Rum ayat 48-49. Sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Prancis, Jacques-Yves Cousteau, menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebutnya fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekedar lengkungan-lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Dan ini penjelasan dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Matahari berotasi. Orang pertama yang menyadari bila matahari juga berotasi seperti bumi adalah Galileo Galilei. Di tahun 1612, dia menyadari bila bintik hitam matahari bergerak di sekitar khatulistiwanya. Sampai saat ini, pakar astronomi masih menggunakan posisi bintik hitam matahari untuk mengukur kecepatan rotasi matahari di bagian khatulistiwa matahari. Kecepatan putarannya paling tinggi, yakni 25 hari untuk satu putaran penuh. Dan semakin naik ke atas atau turun ke bawah menjauhi garis khatulistiwa, kecepatan rotasi matahari menurun. Bagian sekitar kutub utara dan selatan matahari memerlukan waktu 35 hari untuk sekali putaran. Kecepatan putaran bagian kutub dan khatulistiwa matahari berbeda hingga 10 hari. Ini dijelaskan dalam surat Yasin ayat 38. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 38. Garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dasar lautan yang gelap. Manusia tak mampu menyelam 40 meter di bawah laut tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Ocean dijelaskan, pada kedalaman 200 meter hampir tak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun Al-Quran Surah An-Nur ayat 40 telah menjelaskan keadaan dasar lautan tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40.